Selamat pagi, berikut untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt LCD touchscreen ya di sini sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung saja kita ujikan di sini. Sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk menu-menu yang ada di dalam inverter Rakmon ini ya. Oke, di sini saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Di sini terdapat dua buah MCB softar dan MCB baterai. Untuk langkah pertama, dinyalakan MCB softar terlebih dahulu ya, kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB softar kita off-kan. Langkah selanjutnya kita akan nyalakan inverternya. Di sini kita nyalakan. Oke, di sini inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter Rakmon ini ya. Oke, di sini menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Karena di sini tidak menggunakan MPPT, jadi kita lewati terlebih dahulu ya untuk menu informasi panel surya ini. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada menu parameter AC input ya. Di sini ada pengaturannya. Ini ada pengaturan pengisian beserta float di 53 volt serta arus pengisian di 5 ampere. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Di sini kita bisa settingkan. Kemudian kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu parameter baterai ya. Di sini ada pilihan tipe baterai, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk menu tipe baterai ini. Kemudian kita bisa pilih pengaturan baterai ya. Di sini untuk menyeting pengaturan baterainya. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Oke, kita kembali. Kita ke menu selanjutnya yaitu ada menu prioritas ya. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Dan di sini kita bisa pilih salah satu untuk mode prioritas ini. Nanti kita akan ujikan juga untuk kedua prioritas ini ya. Kita kembali di sini. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada pengaturan ATS. Di sini kita bisa setting ya untuk pengaturan ATS ini, HVR recovery dan LVD. Di sini kita settingkan saja. Kita coba di kisaran 51 volt ya. Oke, kemudian LVD nanti di sini untuk LVD ketika tegangan berada di 46 volt atau di bawah 46 volt maka secara otomatis nanti langsung berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Oke, kita kembali ya. Kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kemudian di sini ada adjust. Adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati saja terlebih dahulu. Kemudian RS485 di sini juga belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Terus kemudian di sini ada menu selanjutnya yaitu ada tentang ya, atau informasi. Di sini ada kita bisa lihat nominal daya di 2000 watt dan nominal output di 220 volt. Oke, langsung saja kita uji. Di sini input PLN saya nyalakan terlebih dahulu ya. Oke, input PLN sudah masuk. Di sini coba saya akan turunkan tegangannya. Tadi di kisaran 46 volt ya. Oke, di sini 45 volt. Secara otomatis langsung berpindah ke PLN. Dan di sini saya naikkan kembali tegangannya. Tadi berada di 51 volt ya untuk HVR recovery-nya. Di sini kita naikkan kembali. Di sini pengujian masih menggunakan adaptor ya. Oke, 52 di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter, namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk melakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit.
Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini kita akan ubah prioritasnya menjadi prioritas AC atau PLN ya. Di sini oke, sudah berpindah. Dan di sini kita akan simulasikan ketika PLN ini padam. Ya, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Di sini ketika di sini PLN hidup kembali, ya maka di sini secara otomatis langsung berpindah kembali ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini kita akan ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC ya. Untuk uji charging di sini kita turunkan kembali. Oke. Tadi di kisaran 46 ya, sini pindah. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah prioritasnya menjadi prioritas AC untuk lakukan charging ya. Oke, di sini untuk kita bisa lihat ya, untuk gelombang sinus dari PLN ya di situ, bukan dari inverter ya. Oke, kita harus ubah prioritasnya di sini menjadi prioritas AC untuk lakukan charging ya. Kita tunggu sampai charging. Oke, di situ mulai perlahan naik. Tandanya berfungsi dengan normal ya untuk chargingnya sendiri di sini. Oke, tandanya berfungsi dengan normal. Dan di sini kita akan ubah lagi prioritasnya menjadi prioritas DC untuk lakukan pengujian beban ya. Dan di sini input PLN kita off-kan terlebih dahulu ya. Oke, PLN saya off-kan. Dan di sini saya akan coba nyalakan baterai ya. Oke, baterai di sini saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan ujikan dengan menggunakan beban pemanas dan juga beban 1 buah blower. Di sini saya ujikan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu ya. Oke. Di sini beban pemanas terbaca kisaran 1100-an watt ya. Kemudian saya ganti di sini menggunakan beban blower. Oke, 1 buah blower ya di sini. 1700 ya, kita bisa lihat di situ. Kemudian saya tambah lagi pemanas di sini 2000 watt, 2200, saya tambah lagi 2300. Kita tunggu sampai inverter off ya. Oke, di sini inverter off karena ada kelebihan beban, dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali ya. Kita tunggu. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Dan untuk selanjutnya di sini kita akan ubah prioritasnya menggunakan prioritas AC ya untuk lakukan pengujian. Di sini langkah selanjutnya saya akan menyalakan input PLN kembali.
Input PLN saya nyalakan, kemudian prioritas kita ganti ya menjadi prioritas AC. Oke, di sini sudah saya ganti prioritasnya menjadi prioritas AC. Dan di sini saya akan ujikan beban kisaran 300 sampai 500-an watt ya. Dan di sini saya simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, di sini juga berpindah ya. Di sini langsung berpindah ke PLN ya ketika PLN-nya hidup kembali. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 2000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.